Selamat pagi semuanya. Masuk ke mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai manusia, kesadaran sejarah, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, berpikir dengan perspektif sejarah. Langsung kita masuk materinya. Hakikat sejarah. Hakikat sejarah adalah sebagai peristiwa. Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Lalu dia bisa sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Jadi kejadian-kejadian masa lalu atau sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lalu bisa direkonstruksikan ulang dengan berbagai macam media, bisa melalui film, foto, buku cerita, dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana manusia kedudukannya dalam perspektif sejarah? Manusia adalah objek sejarah itu sendiri. Objek utama dalam kajian sejarah itu adalah manusia. Dia adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Lalu subjek sejarah, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah itu sendiri. Dia tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Lalu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu. Konsep ruang dalam sejarah, tempat terjadinya suatu peristiwa tersebut di mana. Lalu cakupan pembahasan mengenai sejarah itu seberapa luas. Lalu kajian sejarah berdasarkan ruang, dia meliputi sejarah kota, sejarah perdesaan, dan sejarah lokal. Lalu ada waktu, konsep waktu dalam sejarah, itu dia menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik. Lalu menerangkan kapan terjadi sebuah peristiwa. Lalu yang terakhir menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Menandai kondisi suatu zaman. Mitos itu adalah cerita-cerita kakek nenek, misalkan pada saat bulan purnama atau bulan merah itu ada naga yang memakannya dan seterusnya, itu adalah mitos. Dan itu dibuktikan dari misalkan pada saat bulan purnama ayam-ayam mati misalkan, dan seterusnya. Mitosnya apa, itu dibuktikan dalam sejarah, dikaji dengan logika dan saintifik, pendekatan ilmu pengetahuan, dan itu menjadi pembeda dalam waktu, konsep waktu dalam sejarah. Menandai kondisi suatu zaman, tentu karena berkaitan dengan waktu kita sekarang akan sangat berbeda dengan waktu 20 tahun yang lalu, kehidupan 20 tahun yang lalu. Itu menandai kondisi suatu zaman. Itu dalam waktu. Lalu dalam dimensi waktu kehidupan manusia, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Antara lain perubahan, ada perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Kita perhatikan, ledakan bom atom di Jepang pada 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, Amerika, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Lalu mengubah situasi politik Jepang. Munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia karena jatuhnya kekuasaan Nagasaki dan Hiroshima
Jepang luluh lantah tanpa adanya sumber daya, kekuatan perang yang besar sebelum terjadinya bom. Lalu perubahannya dia menyebabkan korban jiwa, itu perubahannya. Perubahan itu dia apa yang instan terjadi, misalkan ada kebakaran, perubahannya akan rumahnya akan hancur, akan ada korban jiwa, kekurangan material dan sebagainya, uang habis misalkan, materi habis dan seterusnya, itu adalah perubahan. Lalu keberlanjutan itu adalah akibat yang ditimbulkan dari ketika kita tidak punya rumah karena kebakaran, atau dalam konteks ini adalah ledakan bom di Jepang. Dia mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Jadi pada saat itu Indonesia juga adalah wilayah jajahan Jepang pada saat terjadi pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Lalu ada gerakan kemerdekaan di wilayah jajahan Jepang. Itu keberlanjutannya. Lalu kita masuk ke konsep kronologis. Ini tentang kemerdekaan. Pertama, pembentukan BPUPKI, kunjungan tokoh bangsa Indonesia ke Dalat Vietnam, peristiwa Rengas Dengklok, Indonesia merdeka. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Contoh yang sangat sederhana, akhirnya misalkan pergi sekolah, runtutannya bangun, kalian di sini bangun, mandi, makan, ganti baju dan seterusnya. Itu adalah kronologis atau kejadian dari pertama sampai akhir Indonesia merdeka. Konteksnya di sini Indonesia merdeka. Dari pertama adalah kronologinya pembentukan BPUPKI, ada kunjungan tokoh Indonesia ke Dalat Vietnam, lalu ada Rengas Dengklok, kaum muda dan kaum tua, atau penculikan, katakanlah pengasingan. Dia diculik dalam tanda kutip untuk menyatakan kemerdekaan sesegera mungkin pada saat itu oleh kaum muda. Lalu Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaannya. Itu kronologis, dia disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Lalu ada konsep diakronik. Konsep diakronik itu peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Ada sebab dan akibat dari konsep diakronik dalam sejarah. Dia memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Jadi bersifat dinamis, tidak itu saja. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Lalu ada sinkronik. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Sinkronik maksudnya dia menghubungkan ilmu sejarah dengan ilmu lain. Misalkan sejarah reformasi kemarin di 98, dia akan menghubungkan antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik yang terjadi pada saat itu. Dia digabungkan dalam sejarah, membentuk sejarah. Jadi seperti itu konsep sinkronik menurut Kunto Wijoyo. Lalu saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial lain, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu tetapi juga meluas dalam ruang. Ruang tadi pada slide pertama itu adalah cakupannya.
Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Dia tidak hanya melalui perspektif sejarah, tapi dia melalui ilmu sosial-sosial lainnya dan kajian-kajian lainnya. Itu konsep sinkronik dalam sejarah. Lalu ada kausalitas, sebab akibat. Peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicu. Suhartono dalam waktu teori dan metodologi sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause dan sebab khusus direct cause. Lalu sebab khusus ini sering disebut sebagai triggernya, pemicunya. Multikausal atau kemajemukan sebab, seleksi kausal. Multikausal, kemajemukan sebab, itu menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri dari banyak sebab. Misalkan kenapa sih ada gerakan separatis di Poso misalkan pada zaman dahulu. Lalu kenapa sih Timur Leste bisa pisah dengan Indonesia? Dia tidak hanya melulu soal masalah politik, akan ada muncul sebab-sebab lainnya, entah itu sosial, budaya, dan lain-lainnya. Dia tidak disebabkan cuma satu penyebab, ada berbagai faktor penyebabnya. Itu kemajemukan sebab menurut Suhartono dalam konsep kausalitasnya. Lalu ada seleksi kausal, menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama atau prima causa dari sekian banyak sebab. Setelah kita urutkan, misalkan 1 sampai 5 penyebabnya, lalu dicari penyebab terbesar dari, misalkan tadi dalam konteks pemisahan Timur Leste, apa? Misalkan ada 5, ada kita bikin 3 saja, misalkan politik, sosial, dan budaya. Mana yang paling berpengaruh terhadap pisahnya Timur Leste terhadap Indonesia pada saat itu? Apakah itu budaya, sosial, dan politik? Ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata hierarkinya menuntun pada isu politik, misalkan seperti itu. Dia bisa bermacam-macam sebab, tapi dalam seleksi kausalnya dia diumumkan, maksudnya dia digeneralkan, diambil kesimpulannya, ditarik dari penyebab terbesarnya kejadian tersebut, apa penyebabnya. Lalu ada konsep periodisasi, merupakan pembabakan waktu dalam kajian sejarah. Ini pembabakan waktu, misalkan dia dibagi 1200 Masehi sehingga 1630 sampai 1800, seperti itu. Seperti tabel yang ada di sini. Ini adalah pembabakan waktu. Jadi dia misalkan 1998 sampai 1968 sampai 1998 adalah Orde Baru, misalkan seperti itu. Kalau di sini contohnya seperti ini. Jadi itu materi mengenai manusia dan hakikat sejarah, kedudukan manusia pada hierarki sejarah, maksudnya seperti itu. Jadi manusia, kesimpulannya, dia sangat berperan penting dalam penciptaan sejarah. Dia adalah objek utamanya. Dia memegang peran penting dalam cara sejarah berkembang. Lalu bagaimana sejarah itu dituliskan, dia melalui berbagai macam konsep, ada periodisasi, kausalitas, lalu ada
sinkronik, diakronik, dan kronologis. Itu konsep-konsep dalam perspektif sejarah. Demikian video untuk kali ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, karena pembelajaran secara daring menuntut kalian untuk disiplin. Ketika tidak disiplin, itu akan berdampak jelek pada kalian. Bangun kalian siang, terus kesehatan kalian akan berkurang karena kerjaannya cuma tiduran, makan, duduk tanpa melakukan aktivitas lain. Otak kalian tidak akan terasah, lalu cara berpikir kalian akan semakin tumpul. Untuk itu tetap baca buku-buku, entah itu buku pelajaran atau buku mengenai hal lainnya, ilmu pengetahuan lainnya. Menonton video-video yang bermanfaat dan lain-lainnya untuk menambah wawasan kalian. Demikian video ini. Kalau ada yang akan ditanyakan, silahkan hubungi WhatsApp Bapak. Kalian sudah tahu WA-nya, nomornya berapa. Kita akan berdiskusi. Selamat pagi, terima kasih.